Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru dan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hingga saat ini kami ada sebagaimana ada dengan kekuatan dan berkat yang dari-Mu. Ya Bapa, hari ini kami akan melakukan tugas pekerjaan kami, namun sebelumnya kami rindu haus akan firman-Mu untuk kami pedomani di dalam kehidupan kami. Olehnya berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. 1 Samuel 18 ayat 7. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dengan bacaan ini kita merenungkannya dengan tema mengatasi iri hati. Jemaat GKPU Halim yang diberkati Tuhan dan yang membaca, mengikuti renungan ini, kiranya kita dijauhkan dari rasa iri hati. Dan kalaupun itu terjadi, biarlah dengan renungan ini kita memiliki cara untuk mengatasinya. Dalam sebuah film Amadeus, komponis veteran Antonio Salieri memainkan sejumlah karya musiknya dengan piano untuk seorang imam yang datang mengunjunginya. Sambil menahan malu, sang imam mengakui bahwa ia tidak mengenali lagu-lagu yang dimainkan. Dia berkata, "Bagaimana dengan yang ini?" tanya Salieri. Sambil memainkan melodi yang langsung akrab di telinga, dia baru tahu kalau itu karyanya, kata sang imam. "Ini bukan karya saya," jawab Salieri. "Itu karya Mozart." Film itu kemudian mengungkapkan bagaimana kesuksesan Mozart ternyata membangkitkan iri hati yang sangat kuat dalam diri Salieri. Bahkan membuatnya ikut berperan dalam menyebabkan kematian Mozart. Ada kisah lain tentang iri hati yang juga melibatkan sebuah lagu. Setelah kemenangan Daud atas Goliat, orang Israel bernyanyi dengan penuh semangat. Mereka mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mereka bernyanyi, mereka mengelu-elukan Daud. Raja Saul yang mendengar lagu itu tidak terima dibandingkan dengan Daud. Ojo dibandingke. Kalau saat ini mungkin Saul berkata, "Ojo dibandingke." Karena iri terhadap keberhasilan Daud dan takut kehilangan tahtanya, Saul kemudian memburu Daud dan berusaha untuk melukainya. Sama seperti Salieri dalam hal musik dan Saul dalam hal kekuasaan, kita sendiri biasanya merasa iri terhadap mereka yang dikaruniai bakat serupa dengan kita, tetapi jauh lebih berhasil. Bisa jadi kita pun merancang siasat untuk merugikan saingan kita. Baik dengan mencari kesalahannya atau dengan mengecilkan keberhasilan mereka. Sebenarnya Saul sudah dipilih Allah untuk menjadi pemimpin. Dan ini adalah status yang seharusnya memberi rasa aman daripada perasaan iri dalam dirinya. Karena setiap dari kita juga memiliki panggilan kita masing-masing. Mungkin cara terbaik untuk mengatasi iri hati adalah dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, marilah kita mensyukuri keberhasilan orang lain. Dan mari kita berkata kepada diri kita masing-masing, "Ojo dibandingke." Bapak Ibu, kiranya firman ini dapat memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menyapa kami saat ini. Kami mengakui terkadang kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Yang acap kali bahkan membuat kami iri hati terhadapnya. Oleh karenanya Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk tidak iri hati, untuk tidak membanding-bandingkan keberhasilan orang lain dengan diri kami. Karena itu akan membuat kami sakit hati, iri hati. Bapa, kami tidak ingin terjatuh di dalam dosa, sakit hati atau iri hati.
Kami ingin menikmati kebaikan dan anugerah bahkan ketenangan. Olehnya, biarlah kami menjadi pribadi yang dapat mengagumi, menghargai karya keberhasilan orang lain. Dan kami pun tidak menjadi pribadi yang minder, karena sesungguhnya Tuhan pun telah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, membuat kami berhasil dalam seluruh pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Amin.